Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Sumatera Hobi Indonesia YouTube channel. Kami berdoa agar kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dimudahkan rizkinya, dilancarkan rizkinya, dimudahkan usahanya, dilancarkan usahanya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat Sumatera Hobi Indonesia YouTube channel, di tahun 2022 ini kami akan melanjutkan pembuatan video tentang jalan tol Trans Sumatera yang memasuki tahap 2 di tahun 2022 ini sahabat. Di mana di tahun 2022 ini sahabat ada sedikit informasi yang kami pikir ini sangat menarik untuk jalan tol Trans Sumatera. Dikabarkan bahwa investasi dari luar tertarik untuk membangun jalan tol Trans Sumatera tahap 2 ini. Di antaranya yaitu Turki dan Amerika Serikat sahabat. Begini informasinya sahabat. Kalau mengejar pendanaan tol Trans Sumatera ya, jadi pembangunan jalan tol Trans Sumatera itu kurang lebih sekitar 2.837 km. Itu terdiri dari ruas tol utama dan backbone sepanjang 1.913 km dengan ruas tol sirip atau feeder itu 924 km. Nah, tahapan pembangunan tol Trans Sumatera yang pertama adalah tahap 1 itu sepanjang 513 km itu sudah beroperasi dan 486 km sedang dalam konstruksi, yaitu pengerjaan. Kemudian tahap 2 itu sepanjang 574 km itu sudah masuk dalam Green Book senilai 41,5 triliun ya, dari kebutuhan biaya konstruksi sebesar 91,24 triliun. Kemudian tahap 3 adalah sepanjang 658 km dalam tahap persiapan dengan kebutuhan biaya konstruksi adalah sebesar 96,89 triliun. Kemudian tahap 4 itu sepanjang 541 km dalam tahap persiapan dengan kebutuhan biaya konstruksi sebesar 162,25 triliun. Tol Trans Sumatera atau backbone yang sudah beroperasi yaitu sepanjang 531 km yaitu ruas tol Bakauheni Terbangi besar itu sepanjang 141 km, kemudian Terbangi besar Pematang Panggung Kayu Agung itu kurang lebih 189 km, Kayu Agung Palembang itu 38 km, Pekanbaru Dumai 132 km, Medan Binjai 17 km, dan Singli Banda Aceh seksi 4 itu kurang lebih 14 km. Kemudian ruas tol dalam tahap konstruksi yaitu sepanjang 486 km, antara lain jalan tol Kisaran Indrapura itu kurang lebih 48 km, kemudian jalan tol Binjai Langsa itu segmen Binjai Pangkalan Perandan itu 58 km, dan jalan tol Singli Banda Aceh 44 km. Ruas dalam tahapan persiapan yakni ruas tol Betung Jambi Renggat Pekanbaru, Dumai Rantau Prapat Kisaran, kemudian Pangkalan Berandan Langsa Lok Sumawe Singli itu dengan total panjang kurang lebih sekitar 1.231 km. Nah, untuk meningkatkan kelayakan finansial tol Trans Sumatera, pemerintah memberikan dukungan berupa penyediaan funding gap, mendorong keterlibatan penyedia jasa konstruksi yang dapat sekaligus berperan dalam pemenuhan pembiayaan melalui skema engineering, production, construction, and financing.
Nah, pembangunan tol Trans Sumatera bertujuan untuk memangkas waktu tempuh dari sebelumnya 48 jam menjadi 30 jam. Jadi ini tol Sumatera dengan panjangnya kurang lebih sekitar 2.837 km. Ada yang sudah operasional, sudah dikerjakan, ada yang dalam tahapan proses pengerjaan, dan ada yang sementara dalam tahapan perencanaan untuk pembangunan konstruksinya. Menurut Pak Wamen, sejauh ini Turki dan Amerika Serikat tertarik untuk investasi di jalan tol. Nah, sejauh mana investasinya? Silakan simak selanjutnya, sahabat. Kalau tahap pertama itu kan sepanjang 513 km kan ini sudah beroperasi ya. Beroperasi, dan 486 km kan sedang dalam konstruksi. Jadi kalau yang sudah operasi dan sedang dalam konstruksi kan tidak mungkin. Berarti ini yang belum dalam tahapan perencanaan ini kan kurang lebih sekitar 1.231 km. Nah, kemungkinan ini adalah ruas tol dalam tahap konstruksi sepanjang 486 km ini sudah, kemudian ruas dalam tahap persiapan, yakni ruas tol Betung Jambi Rengat Pekanbaru, Dumai Rantau Prapat Kisaran Pangkalan Bandaran ini yang total panjangnya kurang lebih 1.231 km. Nah, kita harapkan dalam proses pengerjaan ini apa yang disampaikan oleh Mbak tadi mungkin bisa kita masuk dalam proses pengerjaan di sini, dan nanti berproses ini akan jalan. Harapan kita dengan targetnya yang sudah disampaikan tadi bisa dikerjakan tuntas sehingga bisa dinikmati oleh warga masyarakat di Sumatera. Apakah dalam tahap penjajakan ini sudah ada nilai investasi dari kedua negara tersebut? Ini dalam tahap proses penjajakan. Jadi untuk tindak lanjut pekerjaan itu nanti akan dibahas lebih lanjut gitu, Pak. Untuk sejauh ini, kendala apa yang akan dihadapi untuk tol Trans Sumatera 2022 ini? Sebenarnya kendalanya sih tidak ada, cuman kan ada beberapa yang kita harapkan. Ini kan soal terkait dengan soal pembebasan lahan kan, karena pembangunan jalan ini kan kita melewati pemukiman warga masyarakat yang kita mesti harus bernegosiasi sehingga proses ini bisa berjalan. Tetapi pada prinsipnya bahwa yang sudah dikerjakan maupun proses konstruksi yang sedang berjalan, bahkan yang akan dikerjakan, pada prinsipnya bahwa kalau pemerintah menyiapkan kompensasi atau para investor untuk kita jalankan, sebenarnya pada warga masyarakat, karena ini kepentingan untuk masyarakat, sehingga sebenarnya tidak terlalu terhambat karena infrastruktur yang akan dibangun juga akan digunakan oleh masyarakat. Nah, sahabat Sumatera Hobi Indonesia, itulah dia penjelasan yang disampaikan Bapak Wakil Menteri PUPR. Ada dua negara yang tertarik investasi di jalan tol Trans Sumatera, yaitu Turki dan Amerika. Ini masih dalam proses tahap penjajakan, di mana ruas tol Trans Sumatera yang termasuk dalam proses ini yaitu sepanjang 1.231 km yang masih dalam tahap persiapan, yaitu Jambi Rengat, Rengat Pekanbaru, Dumai Rantau Parapat Kisaran, dan Kisaran Pangkalan Berandan. Semua ruas tol tersebut masih dalam tahap proses persiapan sepanjang 1.231 km. Semoga ketertarikan investasi dari kedua negara tersebut membawa dampak positif dan jalan tol Trans Sumatera bisa selesai tepat waktu, yaitu tahun 2024. Amin amin ya robbal alamin. Itulah sahabat informasi yang bisa kami sampaikan kepada sahabat Sumatera Hobi Indonesia. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dari kami. Jika ada salah-salah kata dari kami mohon maaf. Karena segala kekurangan, segala kehilapan, segala kesalahan adalah milik kami, dan segala kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada sahabat Sumatera Hobi Indonesia YouTube channel.
Terima kasih telah menyaksikan sahabat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sahabat Sumatera Hobi Indonesia.